Dari kitab Ayub, saudara, kita sama-sama melihat pada Ayub 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Sama-sama kita baca ayat 1 sampai 11. 1, 2, 3. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap dari kelahiranku. Malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Biarlah hari itu menjadi kegelapan. Janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya, dan janganlah cahaya terang menyinari. Biarlah kegelapan dan kekelaman menuntut hari itu. Awan gemawan melindunginya, dan gerhana matahari mengejutkannya. Malam itu biarlah dia dicekam oleh kegelapan. Janganlah ia bersukaria pada hari-hari dalam setahun. Janganlah ia termasuk bilangan bulan-bulan. Ya, biarlah pada malam itu tidak ada yang melahirkan, dan tidak terdengar suara kegirangan. Biarlah ia disumpahi oleh para pengutuk hari, oleh mereka yang pandai membangkitkan marah Lewiatan. Biarlah bintang-bintang senja menjadi gelap. Biarlah ia menantikan terang yang tak kunjung datang. Janganlah ia melihat merekahnya fajar, karena tidak ditutupnya pintu kandungan ibuku, dan tidak disembunyikannya kesusahan dari mataku 11. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Saudara, kita melihat ungkapan saudara, perasaan yang ada di hati daripada Ayub. Ungkapan marah, ungkapan sedih, ungkapan kecewa, ungkapan saudara. Dan dari apa yang saya lihat, saya baca dan kita baca di Ayub pasal yang ketiga tentang apa yang sudah terjadi dalam hidup Ayub, dan bagaimana kemudian ungkapan ini disampaikan dalam pasal yang ketiga, ungkapan hati daripada Ayub. Bagaimana dia mengutuki hari kelahirannya. Dia berharap harusnya dia mati saja pada waktu dia dalam kandungan, atau pada waktu dia lahir menjadi bayi yang keguguran. Saudara, saya mau sampaikan bahwa dari apa yang kita baca, hidup ini ada takaran, hidup ini ada ukuran. Saudara, sama-sama bilang sama saya, ukuran, saudara. Ukuran. Hidup ini ada ukuran, hidup ini ada takaran. Sampai pada takaran tertentu, ya, sampai pada takaran batas tertentu, apa yang saya dan saudara buat itu nggak masalah. Saya melihat, saudara, dari apa yang terjadi dalam dirinya Ayub, reaksi kekecewaannya, reaksi dari rasa sedihnya, reaksi dari rasa marahnya, reaksi dari kegalauannya, bahwa setiap kali ketika kita menghadapi sesuatu, maka muncul reaksi dari kita. Ketika kita dikecewakan, ketika kita disakiti, ketika kita dimarahi, ketika kita seperti ketika kita gagal, ketika kita pokoknya seperti itu, saudara. Selalu ada reaksi yang muncul. Setiap itu ada reaksi. Sedih, marah, kecewa, ya. Dan berbagai macam perasaan-perasaan reaksi yang ditampilkan, yang dimunculkan. Sampai pada takaran tertentu. Itu yang saya katakan di awal, bahwa hidup ini ada takaran. Hidup ini ada ukuran. Dalam takaran tertentu, dalam ukuran tertentu, apa yang jadi reaksi kita, yang muncul, itu masih bisa dibenarkan. Ayub, saudara, kalau saudara melihat, saudara, dalam pasal yang ketiga ini belum ada yang salah dan gak ada yang salah dengan apa yang diungkapkan, rasa marahnya, rasa kecewanya, rasa sedihnya, dia ungkapkan lewat pasal 3 ini. Tapi nggak ada yang salah menurut saya, saudara. Nggak ada yang salah. Dia hanya mengutuki, kenapa saya mesti lahir, kenapa saya mesti dikandung, kenapa saya nggak keguguran aja, kenapa saya kemudian matahari menyambut saya gitu, mentari menyambut saya waktu saya lahir. Harusnya sudah matahari, sudah saya nggak bisa lihat matahari selamanya. Artinya apa? Waktu dia lahir mati.
Sampai pada titik tertentu, ukuran tertentu, marahnya Ayub, kecewanya Ayub, nggak masalah. Kenapa? Karena masih dalam takaran. Dan yang sering kali yang terjadi adalah kita jadi orang-orang yang nggak punya takaran. Yang sering kali terjadi, saya, saudara kita menjadi orang-orang yang nggak tahu ukuran. Sehingga apa? Lewat daripada batas takaran ukuran itu sudah salah kita. Marah itu manusiawi, saudara. Sedih itu manusiawi, kecewa itu manusiawi. Dan semuanya itu masih dalam takaran, dalam batas manusiawi. Tapi lebih daripada itu, ini firman Tuhan bilang sama saya dan saudara. Lebih daripada itu, maka kita sudah melebihi takaran itu. Dan kalau sesuatu yang melebihi daripada takaran sudah membawa kita kepada dosa. Makanya apa, saudara? Ya, kalau saudara melihat, saudara, dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5 dan 6, sama-sama kita lihat 2 Petrus, saudara. 2 Petrus, saudara. Petrus pasalnya yang pertama. Ayat 5 dan ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca, saudara. 2 Petrus pasal pertama ayat 5 dan ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca, saudara. 1, 2, 3. Justru karena kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan pada ketekunan kesalehan. Cukup sampai di situ dulu. Bahwa iman gak cukup. Ternyata Petrus menekankan hal yang penting, bahwa iman Kristen itu nggak cukup, iman saya dan saudara nggak cukup. Karena nanti kalau iman itu tidak ditambahkan, saudara, percaya kita, pengharapan kita, saudara, iman bicara tentang percaya, betul. Iman bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, itu juga betul. Iman juga bicara tentang pengharapan kita sama Tuhan, itu juga betul. Tapi ternyata, saudaraku, dari apa yang dikatakan oleh Petrus, bahwa iman itu harus ditambahkan. Iman ditambahkan dengan apa, saudara? Kalau saudara dan saya melihat, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kebajikan itu kebaikan, ya, tindakan moral kita, saudara, ya. Kepada kebajikan pengetahuan. Baik, kita bukan menjadi anak Tuhan yang blow on. Kita bukan jadi anak Tuhan yang cocok hidungnya, saudara. Yang punya iman tapi bodoh. Yang punya iman tapi jadi hamba. Karena orang bodoh, saudara, dicocok hidungnya. Nggak ngerti apa-apa, dibodohin ke kiri ke kanan, maju mundurnya nggak ngerti, saudara. Dan ayat yang ke-6 dimulai dengan apa? Dan kepada pengetahuan, apa, saudara? Penguasaan diri. Nah, ini yang saya maksud, Bapak Ibu Saudara, bahwa seringkali, dan ini adalah bicara tentang apa yang ditambahkan dalam iman kita. Yang seringkali terjadi adalah apa? Dalam marah kita, dalam kecewa kita nggak punya ukuran, kita nggak punya takaran. Kenapa? Karena hal yang seperti ini, ayat yang ke-6, kita nggak punya penguasaan diri. Tidak ditambahkan kepada iman kita apa itu yang disebut dengan penguasaan diri. Sama-sama bilang sama saya, penguasaan diri, saudara.
penguasaan diri, menguasai diri. Ada banyak kehidupan kita yang kalau lagi marah meluap sampai habis gitu. Kalau bisa sampai bisa dicari-cari lagi. Sampai meluap semua. Puah. Tolong kita sudah. Ini firman lagi negur kita sudah. Saya sudah, kita semua. Supaya dalam diri kita ditambahkan apa yang disebut dengan penguasaan diri. Ada amin, saudara. Sehingga apa? Sehingga kita bisa marah, kita bisa kecewa, kita boleh marah, kita boleh kecewa. Tapi dalam takaran yang dianjurkan, dalam takaran batasan yang benar. Karena seringkali kita jadi nggak tahu ukuran, kita jadi nggak tahu takaran dalam hidup ini. Kapan kita mesti berhenti, marah itu kapan berhentinya, kita nggak tahu. Marah kalau udah marah. Kalau kita boleh ngoceh, tapi dalam ukuran tertentu, ada saat dimana kita berhenti ngoceh, kita akan bilang begini, stop, please. Tapi ada saat dimana kita nggak tahu ukuran, kita nggak tahu waktu, ngoceh. Dalam takaran tertentu kita boleh kecewa, disakiti kecewa boleh. Tapi dalam takaran tertentu kita mesti stop. Biarlah firman ini bukan cuma sebagai pengetahuan dan sebagai bahan khotbah saya juga, tapi ini saya dan saudara lakukan dalam hidup ini. Ada amin. Karena kalau kita masuk, kita mampu memiliki yang namanya kita minta, dan saya percaya kita harus minta dari Tuhan. Ada amin, saudaraku. Apa itu yang namanya penguasaan diri? Kita minta, dan saya percaya Tuhan akan kasih sama saya dan saudara penguasaan diri. Sehingga apa, saudaraku? Kita tahu takaran, kita tahu ukuran. Karena hidup ini, kalau hidup ini ya seperti itu. Kalau kita nggak dikecewakan, kita mengecewakan. Kalau kita tidak menyakiti, kita disakiti. Seperti itu, saudara. Dan yang jadi masalahnya kemudian ketika kita disakiti, ketika kita dikecewakan, ketika kita dirugikan, dan seperti apa reaksi kita? Dan ini yang jadi masalahnya. Reaksi kita nggak beda sama orang dunia. Reaksi kita sama. Bahkan reaksi kita seringkali melebihi daripada orang dunia. Sampai apa? Sampai kita sudah jadi dosa dalam setiap reaksi kita. Dan saya melihat yang Ayub pasal 3, saudara, saya amati dari kalimat-kalimatnya, nggak ada penghujatan sama Tuhan. Enggak ada penghujatan sama rencana Tuhan, enggak ada. Dia cuma menyesali hari kelahirannya. Dia ungkapkannya lewat cara yang seperti itu. Bagaimana dengan kita, saudara? Ini bicara, kadang-kadang kita bilang begini, ya memang karakter saya seperti ini, Pak. Saudara, masing-masing kita terbentuk dari latar belakang yang berbeda. Betul, saudara? Ya, kita dibentuk dari latar belakang yang berbeda. Belum lagi apa? Belum lagi apa ya? Ada karakter-karakter tambahannya yang kita dapatkan dari apa? Dari lingkungan, pergaulan kita. Kalau bicara kayak gitu nggak ada habis-habisnya. Belum lagi ada orang yang kemudian memilah-milah kita, sanguin lah, ke melankolik lah, apalah ya saudara, kolerik lah, ya. Masing-masing kita begitu, ya. Masing-masing kita punya apa ya, itu apa sih namanya, karakter kan? Tapi lalu kemudian itu jadi pembenaran. Oh iya, saya soalnya sanguin, saya orangnya kolerik. Nggak bisa, saudara. Ketika kita dalam Kristus,
Maka firman jadi patokan hidup saya dan saudara. Ada amin saudara. Firman yang harus jadi pegangan, firman yang jadi mudah tolak ukurnya. Nggak bisa kita lalu kemudian saudara bilang begini, oh iya soalnya saya melankolis sih, melankolik pagem, memang kayak gini modelnya, saya nggak bisa kesinggungan. Nggak bisa. Firman yang kemudian meluruskan hidup kita, firman yang menjadi patokan dalam diri saya dan saudara. Kalau kita berdasarkan yang seperti itu, nanti apa? Yang ada adalah pembenaran nanti. Ya soalnya saya memang lingkungan saya begini Pak Gem. Saya orang Cimen, Cina Medan. Saya orang Cika, Cina Bangka. Apalah macam-macam. Saya orang Cido, Cina Manado. Ya, macam-macam. Dan itu semua menjadi sebuah pembenaran buat kita. Saya memang dibentuknya sama lingkungan yang keras, Pak Gem. Memang jadi saya orang yang keras. Susah untuk saya berempati sama orang. Gak bisa, sudah. Karena firman Tuhan yang kemudian jadi patokan. Ketika kita ada dalam Kristus, maka Kristus yang harus jadi panutan dalam hidup saya dan saudara. Tolong kita Bapak Saudara, bagaimana dalam hal yang seperti ini? Kenapa? Karena reaksi itu selalu muncul. Yang saya mau sampaikan, reaksi itu adalah kegiatan hidup kita sehari-hari, Saudara. Tahu nggak Saudara, bahwa reaksi kita itu adalah sebuah aktivitas kita sehari-hari. Bahwa setiap kita selalu memunculkan reaksi. Kenapa? Karena kita selalu ketemu sama orang. Kalau kita sendirian, saudara, ya di tengah hutan, ya lebih jarang untuk kita bereaksi. Tapi karena kita ketemu sama banyak orang-orang yang berbeda, ada teman, ada sahabat, tapi juga ada orang-orang yang baru kita kenal dan lain sebagainya. Ada orang-orang yang nyenengin, ada orang-orang yang gak nyenengin, ada orang-orang yang macam-macam. Sehingga saya tadi katakan bahwa reaksi kita tuh menjadi sesuatu yang selalu muncul, bukan satu hari satu kali, bukan 2 hari satu kali, tapi berkali-kali itu sudah reaksi itu muncul. Dalam satu hari bisa berkali-kali reaksi itu muncul. Waktu kita di jalan, saudaraku, ada yang mepet, ada yang bagaimana, reaksi itu muncul. Makanya apa? Betapa pentingnya itu yang namanya firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6 ini, baik bicara tentang pengendalian diri. Karena kalau enggak, waduh berantakan. Setiap kali ada sesuatu, mulut kita jadi kotor. Setiap kali ada sesuatu, jadi emosi kita meledak-ledak. Dalam ukuran tertentu, reaksi kita itu dibenarkan. Reaksi kita itu bisa diterima. Kecewanya kita, marahnya kita masih bisa diterima. Tapi lebih daripada takaran itu, jadi sebuah dosa, jadi sebuah kesalahan. Ada orang yang tidak bereaksi, sepertinya, ya. Ada orang-orang yang kemudian, ada orang-orang yang nggak bereaksi, tapi dia tetap bereaksi. Kenapa? Waktu dia kemudian kecewa, lalu kemudian dia menyimpan kecewanya, itulah sebuah reaksi. Waktu dia dikecewakan, waktu dia disakiti, dia diam, tidak seperti orang, gitu. Dia diam, tapi sama, dia bereaksi. Bereaksi itu bukan dalam gerakan tubuh, dalam bersuara. Dia sama
sama bereaksi sudah. Tapi apa yang dia buat? Dia simpan. Mungkin ada orang-orang yang sudah yang bereaksi. Saudara adalah orang-orang yang seperti ini, Bu. Yang saudara kalau bereaksi nggak banyak ngomong, tapi nyimpen, naruh di hati. Kalau kayak Maria sih benar saudara, menyimpan firman dalam hatinya. Tapi kalau menyimpan kepahitan, menyimpan kebencian, menyimpan kesalahan, maka itu yang disebut dengan reaksi yang tidak terkendali. Saudara gak akan bilang begini, saya sih gak marah Pak Gem, saya mah gak marah, saya mah diem, saya mah diapain juga saya diem. Iya, tapi nyimpen. Maaf nih, kebanyakan yang kayak gini nih istri-istri nih. Kebanyakan yang kayak gini nih ibu-ibu. Ya, saya mah gak itu Pak Gem, saya mah biarin aja, diem. Tapi apa? Dia tetap bereaksi. Tolong kita ya saudara. Ini firman buat kita semua, bos. Saya, saudara, untuk diajar sama firman ini. Ada amin, saudara. Kenapa? Karena jangan sampai kemudian reaksi-reaksi kita mendatangkan dosa dalam diri kita. Kita ibadah, tapi tanpa kita sadar selalu kita biarkan reaksi kita nih, reaksi selalu yang salah, reaksi yang melebihi daripada takaran terus. Dengan segala caranya kita, ada yang caranya ngomongnya keras, ada yang tindakannya keras reaksinya, tapi ada yang seperti tadi tindakannya nggak ada, suaranya nggak ada, tapi ini bermain di sini. Perasaan. Sama, itu sesuatu yang tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena pada akhirnya tambah lama hati itu tambah beku. Tambah lama hati itu tambah keras. Tambah lama hati itu tambah nggak bisa gerak, nggak bisa kerja. Saya hanya menyampaikan firman Tuhan. Ini pun suara Tuhan buat kita semua, buat saya, buat setiap kita. Supaya dalam takaran tertentu kita ukur itu marahnya kita, kecewanya kita, sakitnya kita ukur dalam takaran tertentu, dalam batas tertentu, dan tidak boleh melebihi daripada takaran. Lebih daripada takaran itu dosa. Enggak, saya lagi nggak bilang wah dosa banyak. Enggak, saudara. Tapi dalam takaran lebih daripada takaran itu udah kelewat batas. Segala sesuatu yang tidak yang melebihi batas jadi sesuatu yang nggak bagus. Tolong kita supaya kita mulai minta sama Tuhan, roh pengendalian diri itu ada sama kita, ada amin saudara. Dan saya percaya ini dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Ya, ini dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memampukan saya dan saudara. Minta Roh Kudus tolong saya, Roh Kudus tolong mampukan saya, tolong hadirkan saya yang namanya roh pengendalian diri. Kalau saudara merasa saudara adalah orang-orang yang sulit untuk mengendalikan diri, lewat kata-kata, reaksi saudara kadang-kala berlebihan, tindakan saudara berlebihan. Saya tuh orangnya berlebihan. Saya minta sama Roh Kudus. Kata-kata saya kadang-kala terlalu berlebihan gitu, reaksinya terlalu berlebihan. Saya sadar. Saya minta sama Roh Kudus supaya udah Tuhan, tolong saya. Tapi ada yang sepertinya nggak bereaksi, tapi di hati reaksi. Tolong kita ya, supaya kita masih manusia, Bos.
kita masih datang. Yang kalau dicubit sakit, yang kalau kena panas kepanasan, kalau terlalu dingin kedinginan. Itulah manusia. Tapi hati-hati, jangan sampai kita dalam setiap apa yang kita hadapi, hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang mengecewakan, yang menyakiti kita melakukan sebuah reaksi-reaksi yang yang tidak terkendali. Bagian yang terakhir, saudara, bagian yang terakhir, Ayub 3, saudara. Kita kembali kepada Ayub pasal 3. Sama-sama ayat yang ke-25, saudara, kita baca. Ayat yang ke-25. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan. Saudara, ketakutan dan kecemasan saya pikir, saya nggak ngerti. Tapi menurut saya, kalau saya baca, kalau kita lihat nih KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kayaknya beda. Takut punya ranking yang lebih tinggi. Cemas mungkin, saudara, saya belum cek ya. Tapi buat saya, pengertian saya, takut tuh lebih tinggi, cemas tuh lebih cemas. Kalau takut tuh lebih adrenalinnya lebih dipacu gitu, dipacu. Saya nggak tahu, saudara. Tetapi dari apa yang diungkapkan oleh Ayub, sebetulnya ini menjadi sebuah pengakuan dari Ayub, bahwa ternyata dalam dirinya Ayub selalu menyimpan, selalu ada tuh muncul cemas. Oke. Sampai pada titik di mana Ayub nggak bisa mengendalikan, sampai terus naik tuh rasa cemas itu, saudara. Ya, rasa cemas yang tidak dikendalikan, dia semakin meningkat. Jadi rasa apa, saudara? Rasa takut. Rasa cemas dari yang, aduh, nanti ada apa-apa ya sama anak. Gimana ya kalau sampai ada apa-apa sama anak? Gimana ya nanti kalau sampai ada perampok datang habisi. Terus dibiarkan sampai mulai rasa takut muncul. Bukan cuma rasa cemas, tapi mulai rasa takut. Rasa takut mulai muncul, berubah. Saya pernah sampaikan, saudara, saya nggak tahu ya, saudara, saya nggak tahu, tapi waktu tahun berapa itu, ya, selalu dulu saya pernah pendidikan di Bandung, saudara. Jadi setiap minggu saya pulang pergi Bandung Cirebon naik mobil sendiri, pulang pergi. Tapi di waktu tertentu saya seperti punya rasa takut, ya, selalu. Gini loh, saudara, kalau mau berangkat misalnya, aduh celaka nih, aduh takut celaka, ini, aduh takut celaka. Nanti kalau sudah sampai rumah nih, saudara, kalau sudah sampai di Cirebon, aduh puji Tuhan selamat gitu. Nggak tahu, ya. Nanti kalau berangkat lagi ke Bandung hari Senin, saudara, ya saya berangkat lagi ke Bandung, ada lagi tuh mau berangkat. Nanti ada apa ya? Nanti kalau sampai Bandung, aduh puji Tuhan selamat. Sampai terus itu berbulan-bulan rasanya. Dan saya cuma begini, nggak ada tindakan melawannya. Saya cuma, kenapa sih perasaan kayak gini? Kenapa sih perasaan kayak gini? Cuma gini. Saya nggak ada yang namanya tindakan dalam nama Yesus itu apalah gitu. Nggak, cuma kenapa sih kayak gini? Tapi nggak apa-apa ya. Tapi datang lagi. Jadi kayak orang bego gitu. Nggak ada sebuah tindakan perlawanan. Sampai puncaknya, ya betul, saya kecelakaan. Sampai puncaknya, saudara, ya, memang tidak langsung. Tahun berapa? Tahun 98 saya kecelakaan. Tapi berarti bertahun-tahun. Karena saya ngalamin itu dari tahun 97 kali.
97 atau 96 akhir, 97 ya 97. Berarti 1 tahun dong. Sampai saya kecelakaan dan supirnya saya meninggal. Hati-hati dengan rasa cemas saudara. Hati-hati dengan rasa takut saudara. Nanti pada akhirnya rasa cemas, saudara yang diperhatikan saudara. Rasa cemas yang tidak dikendalikan, dia akan berubah jadi rasa takut. Seperti yang ditulis. Dari rasa cemas, rasa cemas levelnya masih rendah, dia berubah semakin meningkat jadi rasa takut. Mulai gak enak, tambah deg-degannya mulai semakin adrenalinnya semakin gak baik. Nanti dia gak berhenti cuma sampai pada rasa takut, tapi dia akan berubah lagi, bermutasi lagi, meningkat lagi, naik level lagi. Jadi apa? Jadi iman. Jadi iman. Rasa cemas yang tidak dikendalikan dia berubah jadi rasa takut. Rasa takut yang tidak juga dikendalikan dia akan berubah jadi iman. Dan kalau sudah iman, udah pasti terwujud. Hati-hati. Hati-hati saudara. Saya nggak tahu apa yang saudara sedang cemaskan hari-hari ini. Ada rasa cemas kan saudara? Mungkin ya, hati-hati. Lawan itu dalam nama Yesus. Ada amin saudara. Lawan itu. Jangan itu dibiarkan. Jangan itu mencuri damai sejahtera saudara. Jangan itu menyingkirkan damai sejahtera saudara. Karena kalau dia dibiarkan, dia akan berubah, tambah gede dia, tambah berotot dia. Jadi apa saudaraku? Jadi rasa takut. Nanti kalau kita biarkan lagi rasa takut itu sudah tambah gede lagi, tambah berotot dia. Jadi iman. Dan kalau sudah bicara iman, jadi. Terlepas Tuhan punya rencana ya saudara. Terlepas nih saudara. Saudara mungkin nanti kaitannya sama itu. Terlepas. Tapi yang saya mau tekankan tentang rasa cemas ini, rasa takut. Nah, sampai kita biarkan itu. Saya pernah alami itu saudara. Rasa cemas, rasa takut saudara. Yang saya biarkan, yang pada akhirnya apa dibuahi, terjadi kecelakaan. Saya nggak tahu pagi ini saudara sedang bawa rasa cemas yang seperti apa. Saya nggak tahu juga saudara lagi bawa rasa takut seperti apa. Tapi saya mau bilang begini, Tuhan pernah bilang, mari datang kepadaku, hai kamu yang letih berbeban berat. Ada amin saudara. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Datang sama Tuhan. Serahin khawatir saudara. Serahin cemas saudara. Serahkan rasa takut saudara. Biar dia menyelesaikan itu. Ada amin saudara. Jangan ditampung, jangan disimpan. Tolong kita. Ya, biarkan Tuhan yang menyatakan kebaikannya buat saya dan saudara. Kita nggak tahu, saudara. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Ya, mungkin sudah dengan segala rasa cemas saudara yang mungkin beralasan, rasa takut saudara yang mungkin beralasan. Tapi bukankah kita punya Tuhan yang hebat? Ada amin, saudara. Bukankah kita punya Tuhan yang nggak pernah biarkan kita, Tuhan yang nggak pernah tinggalkan kita, Tuhan yang dalam segala keadaan dia ada bersama dengan saya dan saudara. Biar kiranya ya kita tidak mau membiarkan kecemasan, rasa takut itu terus hadir dalam diri kita. Jadi sesuatu yang kayak apa gitu, jadi bagian hidup. Ya, kayaknya aneh kalau nggak cemas tuh. Ya, ada orang bilang begini, kenapa sih kita tuh enak dinakin? Aneh. Kenapa sih kita beli khawatir dinakin? Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan khawatir, terbiasa hidup dengan kecemasan. Buang itu dalam nama Yesus, serahkan itu sama Tuhan. Nanti dia yang akan selesaikan buat saudara. Ada amin saudara. Dia nanti yang beresin saudara. Cerita saja apa yang jadi kecemasan, pasti ada sesuatu kan. Ya, cemas itu bukan hanya perasaan, tapi ditimbulkan dari sesuatu, kekhawatiran kah,
lihat anak kah, lihat ekonomi kah yang seperti ini, lihat keadaan rumah tangga yang seperti ini. Serahin sama Tuhan. Dia masih Allah yang tidak pernah berubah sekarang sampai selama-lamanya. Ada amin saudara. Dulu dia pernah tolong saudara. Dulu dia pernah bela saudara. Dulu dia pernah sembuhkan saudara. Dulu dia pernah cukupkan saudara. Dulu dia pernah buka jalan buat saudara. Sampai hari ini dia tetap sanggup tolong saudara dan saya. Mari kita menyembah.